Subang, Jawa Barat. Bagi banyak orang, daerah ini adalah pelarian sempurna. Kebun teh yang hijau, uap panas ciater, hingga deretan penjual nanas madu di pinggir jalan. Namun, di balik selimut kabut yang sering turun menyentuh aspal, Subang menyimpan sisi yang tak tersentuh cahaya matahari. Sebuah wilayah di mana logika seringkali harus menyerah pada hukum. Alam yang lebih tua dari peradaban. Manusia. Ini adalah kisah tentang Rian, Dani, dan Andre, tiga pemuda yang mengira bahwa pengalaman mendaki mereka sudah cukup untuk menaklukkan setiap jengkal tanah. Mereka tidak tahu bahwa ada tempat-tempat yang memang diciptakan untuk tidak pernah dikunjungi. Salah satunya adalah sebuah lembah tersembunyi yang oleh warga lokal disebut dengan nama yang terlarang untuk dibisikkan, Curug Mayit. Perjalanan dimulai pada hari Selasa Kliwon. Sebuah detail yang baru disadari Rian setelah semuanya berakhir. Mereka berangkat dari base camp tidak resmi, di kaki sebuah bukit yang tak bernama dalam peta GPS mereka. Sejak awal, atmosfer sudah terasa janggal. Biasanya di awal pendakian kita akan mendengar suara serangga hutan yang riuh. Namun kali ini, kesunyiannya begitu mutlak. Seolah-olah seluruh penghuni hutan sedang menahan nafas, menunggu sesuatu terjadi. Ri, lo ngerasa nggak kalau kompasnya agak aneh? Tanya Dani sambil mengguncang-guncang alat navigasinya. Jarumnya tidak menunjuk ke utara, melainkan bergetar hebat seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnetis dari dalam tanah. Mungkin karena deposit biji besi di bawah sini. Dan biasa itu, jawab Rian dengan nada meremehkan. Itu adalah kesalahan pertamanya. Mencari penjelasan logis untuk fenomena yang jelas-jelas tidak logis. Mereka terus melangkah. Tas carrier seberat 20 kilogram di punggung mereka mulai terasa seperti beban hidup yang menekan. Saat mereka sampai di sebuah persimpangan yang ditandai oleh pohon beringin, kembar yang akarnya saling melilit seperti sepasang kekasih yang sedang bergulat, mereka bertemu dengan dia. Seorang pria tua, tubuhnya sangat kurus, hampir transparan jika dilihat di bawah sela-sela cahaya matahari yang masuk ke kanopi hutan. Ia sedang duduk di atas akar pohon, membelakangi jalur. Ia mengenakan pakaian kain belacu, putih yang sudah berubah. Warna menjadi kecoklatan akibat tanah dan usia. Permisi kek, mau tanya jalur ke arah curug yang ada di lembah bawah? Tanya Andre dengan sopan. Pria itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke sebuah jalur kecil yang tertutup oleh semak berduri. Gerakannya sangat kaku, mirip dengan gerakan wayang golek yang ditarik oleh senar yang salah. Rian memperhatikan sesuatu yang janggal pada pria itu. Bau yang keluar dari tubuhnya bukan bau keringat manusia, melainkan bau tanah kuburan yang baru digali setelah hujan. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Rian berdiri adalah posisi duduk pria itu. Punggungnya menghadap mereka. Namun saat ia menunjuk ke arah jalur, pergelangan tangannya berputar ke arah yang tidak mungkin bagi anatomi manusia normal. Makasih kek, ujar Rian cepat-cepat, sambil menarik lengan Andre untuk segera pergi. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Ia tidak ingin melihat wajah pria itu, atau lebih buruk lagi, ia tidak ingin melihat apa yang ada di balik kain yang menutupi kaki pria tersebut. Setelah melewati pria tua tersebut, jalur yang mereka tempuh berubah drastis. Jika sebelumnya tanahnya kering dan padat, kini tanahnya menjadi lembab dan mengeluarkan suara plok-plok setiap kali diinjak. Akar-akar pohon yang melintang di jalur mulai tampak, seperti urat-urat raksasa yang berdenyut. Kalian dengar nggak? Bisik Dani tiba-tiba. Mereka semua berhenti. Di tengah kesunyian hutan Subang itu terdengar suara bisikan. Suaranya sangat halus, seperti gesekan daun kering, tapi terdengar jelas di telinga sebagai sebuah rintihan. Tulung, Kasep, tulung. Andre yang memang memiliki empati paling tinggi di antara mereka, mulai menoleh ke kiri dan ke kanan.
Ada orang yang minta tolong, Ri. Mungkin pendaki lain yang jatuh ke jurang. Jangan, Dre. Ingat pesan orang tua, kalau di hutan dengar suara minta tolong, jangan langsung dicari sumbernya, cegah Rian. Tapi Andre sudah terlanjur melangkah keluar jalur. Ia menuju ke sebuah celah di antara dua pohon besar yang tertutup kabut tebal. Di sana ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Bukan manusia, melainkan sebuah benda yang sangat ia kenal. Jam tangan milik almarhum ayahnya yang hilang 10 tahun lalu. Jam itu tergeletak di atas batu, masih berdetak dengan suara yang sangat keras, mengalahkan suara jantung Andre sendiri. Ini adalah taktik pertama dari penghuni Curug Mayit, umpan memori. Mereka tidak menyerang fisikmu terlebih dahulu. Mereka menyerang pikiranmu, mencari celah kerinduan atau penyesalan terdalammu, lalu menggunakannya untuk menarikmu lebih dalam ke wilayah yang tak bisa kau tinggalkan. Langkah kaki Andre terhenti tepat di depan batu berlumut itu. Jam tangan tersebut, benda yang seharusnya terkubur bersama kenangan 10 tahun silam, tampak berkilau di bawah cahaya hutan yang redup. Rian dan Dani mendekat dengan nafas yang tertahan. Suasana berubah menjadi sangat dingin, jenis dingin yang tidak hanya menyentuh kulit, tapi seolah meresap hingga ke sumsum tulang. Andre, jangan disentuh, bisik Rian. Suaranya gemetar. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat Andre. Di sekitar batu itu, tanah tidak hanya lembab, tapi bergerak-gerak kecil seolah ada ribuan serangga yang merayap di bawah permukaan. Tapi Ri, ini punya bokap gue. Lihat ukiran di belakangnya, Andre mengulurkan tangan. Begitu ujung jarinya hampir menyentuh logam jam itu, suara tawa melengking pecah dari atas kanopi pohon. Hihihi, Milu jum bapak. Mereka serentak mendongak. Di dahan pohon beringin yang menjuntai, sosok pria tua tadi sudah berada di sana. Bagaimana mungkin seorang kakek renta yang tadi mereka temui di bawah, kini sudah berada di ketinggian 10 meter dalam hitungan menit? Ia berjongkok dengan posisi yang sangat tidak wajar. Kedua tangannya memegang dahan, sementara kakinya, yang kini terlihat jelas, memang benar-benar terbalik. Tumitnya menghadap ke arah wajah mereka, dengan jari-jari kaki yang panjang dan kuku hitam melengkung ke arah batang pohon. Lari, teriak Rian. Ketiganya berhamburan. Tas carrier yang berat seolah menjadi bagian dari tubuh mereka karena adrenalin yang memuncak. Mereka tidak lagi mengikuti jalur pendakian. Mereka hanya berlari menjauhi suara tawa itu. Namun, kemanapun mereka berlari, suara derak tulang yang patah, kerak, 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 selalu terdengar tepat di belakang telinga mereka. Hutan Subang kini bukan lagi sekadar kumpulan pepohonan. Bagi mereka, hutan ini telah berubah menjadi labirin yang hidup. Batang-batang pohon seolah bergeser setiap kali mereka berkedip. Rian mencoba melihat kompas di lehernya, namun kacanya sudah retak, dan jarum di dalamnya telah berubah menjadi cairan hitam yang berbau busuk. Setelah berlari tanpa arah yang terasa seperti berjam-jam, mereka sampai di sebuah cekungan lembah. Udara di sini sangat berbeda. Baunya amis, seperti campuran darah segar dan sulfur yang keluar dari kawah belerang. Di depan mereka, kabut tidak lagi berwarna putih atau abu-abu, melainkan kemerahan seperti uap yang keluar dari luka yang menganga. Kita di mana? Dani terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Ia menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon besar, namun segera menariknya kembali dengan ngeri. Kulit pohon itu terasa empuk dan hangat, seperti menyentuh daging manusia. Ini bukan jalur ke puncak, kita turun terlalu jauh ke bawah. Ini arah menuju Curug Mayit, ujar Rian dengan suara parau. Di tengah lembah itu, mereka melihat deretan nisan kayu yang sudah lapuk. Tidak ada nama di sana, hanya ukiran simbol kaki yang terbalik. Rian menyadari bahwa tempat ini adalah halaman depan dari sang penguasa hutan. Tiba-tiba, kabut merah itu menebal, menelan pandangan mereka hingga hanya tersisa jarak 1 meter. Dani? Andre? Kalian di mana? Rian berteriak panik. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara gemericik air yang sangat berat. Suara air terjun yang jatuh menghantam bebatuan,
Tapi bunyinya tidak menenangkan. Bunyinya seperti ribuan orang yang sedang berteriak kesakitan di bawah siraman air es. Rian mencoba berjalan merayap di tanah, mencari keberadaan teman-temannya. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah sepatu gunung. Dani? Itu loh? Rian mengangkat senternya. Cahaya putih itu menyorot sepasang kaki yang berdiri tegak. Namun, saat cahaya itu naik ke atas, Rian menyadari bahwa sepatu itu tidak dipakai oleh manusia. Sepatu itu terpasang pada dua batang kayu yang ditancapkan ke tanah, dan di atasnya, tergantung sebuah jaket yang sangat ia kenal. Jaket milik Dani. Tapi Daninya sendiri tidak ada di sana. Yang ada hanya bisikan halus dari balik kabut. Dani sudah masuk ke Curug, RI. Sekarang giliran kamu. Rian terus merangkak, melawan rasa takut yang nyaris membuatnya kehilangan akal sehat. Cahaya senternya mulai meredup, baterainya seolah dikuras oleh energi gaib di tempat itu. Hingga akhirnya kabut merah itu tersingkap. Di depannya, Curug Mayit berdiri dengan segala kengeriannya. Air terjun itu setinggi 30 meter. Jatuh ke dalam kolam yang airnya berwarna hitam pekat. Namun, air yang jatuh bukan berwarna bening. Air itu berwarna merah tua, kental, dan berbuih. Di bawah guyuran air terjun itu, Rian melihat Andre dan Dani. Mereka berlutut di atas batu datar di tengah kolam. Keduanya tampak seperti patung hidup. Mata mereka terbuka lebar, namun hanya warna putih yang terlihat. Di belakang mereka, sosok pria berkaki terbalik itu berdiri, memegang sebuah parang tua yang berkarat. "Hentikan!" teriak Rian, suaranya parau. Pria itu menoleh. Kali ini Rian melihat wajahnya secara utuh. Tidak ada kulit di sana, hanya otot-otot merah yang berdenyut. "Hutang nyawa harus dibayar nyawa, Kasep. Kakekmu dulu membawa sesuatu dari hutan ini. Sekarang kamu yang harus mengembalikannya." Rian terpaku. Memori tentang kakeknya yang dulu sering masuk ke hutan Subang mendadak muncul. Kakeknya yang tiba-tiba kaya raya namun meninggal dengan cara yang mengenaskan di usia muda. Ternyata ini bukan sekedar pendakian yang salah jalur. Ini adalah penagihan janji yang tertunda selama 3 generasi. Rian merasakan lututnya lemas. Suara gemuruh Curug Mayit di depannya bukan lagi sekedar suara alam, melainkan suara ribuan jeritan yang menyatu menjadi frekuensi yang menghancurkan logika. Air yang jatuh menghantam. Kolam di bawahnya menciptakan uap merah yang baunya menyengat, campuran antara bau karat besi dan anyir darah yang membusuk. Di tengah kolam, di atas batu hitam yang licin, Dani dan Andre masih mematung. Rian bisa melihat urat-urat di leher teman-temannya menonjol, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengalir masuk ke dalam tubuh mereka lewat telapak kaki yang menyentuh batu. "Apa maksudmu dengan kakekku?" teriak Rian, suaranya mencoba mengalahkan deru air terjun. Sosok pria berkaki terbalik itu melangkah mendekat. Setiap kali tumitnya yang berada di depan menginjak permukaan air kolam, air di bawahnya mendidih dan mengeluarkan asap hitam. "Kakekmu Wirya. Dia datang ke sini 60 tahun yang lalu dengan tangan hampa." Suara pria itu terdengar seperti gesekan tulang yang remuk. "Dia meminta kesuburan untuk tanahnya. Dia meminta emas untuk keturunannya. Dan aku memberikannya. Tapi di hutan ini tidak ada yang gratis, Kasep. Dia berjanji akan memberikan akar terkuat dari pohon keluarganya sebagai ganti. Dan hari ini, akar itu adalah kamu." Rian teringat foto tua kakeknya yang selalu disimpan ibunya. Di foto itu, sang kakek selalu terlihat memegang sebuah tongkat kayu hitam dengan ukiran aneh. Tongkat yang hilang saat pemakaman sang kakek. Kini Rian melihat tongkat itu berada di genggaman pria berkaki terbalik ini. Pria itu mengangkat parang berkaratnya. "Jika kamu ingin teman-temanmu pulang, kamu harus menggantikan posisi mereka di atas batu ini. Biarkan air terjun ini membasuh dosamu, dan membiarkan ruhmu menjadi penjaga gerbang Curug Mayit selamanya." Pilihan itu menggantung di udara yang lembab. Rian melihat Dani mulai mengeluarkan air mata darah.
Sementara Andre mulai mengerang pelan. Tubuhnya perlahan-lahan mulai membiru akibat suhu air yang sangat dingin namun sekaligus membakar. Rian tidak punya senjata. Dia bukan dukun, bukan pula orang sakti. Dia hanya seorang pemuda yang membawa tas carrier berisi perlengkapan camping standar. Namun di saat keputusasaan mencapai puncaknya, otaknya bekerja dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dia merogoh saku samping tasnya. Di sana ada sebuah kompor portable dan sebuah kaleng gas kecil. Dia juga ingat ada sebotol minyak goreng yang bocor di dalam tasnya, membasahi baju-baju ganti miliknya. Kakekku mungkin membuat perjanjian denganmu, tapi aku tidak. Rian berteriak. Dengan gerakan cepat, Rian mengeluarkan kaos yang sudah basah oleh minyak goreng. Dia melilitkannya pada dahan kayu kering yang ada di dekatnya, lalu menyalakan kompor gasnya. Dalam sekejap, sebuah obor besar menyala di tangannya. Makhluk itu tersentak mundur. Ternyata entitas yang hidup di kegelapan abadi dan kelembapan. Curug mayit sangat membenci elemen api murni. Mata putihnya menyipit dan kulit ototnya yang berdenyut tampak mengerut ketakutan. Rian berlari menerjang ke dalam kolam. Air setinggi pinggang yang dinginnya menusuk jantung itu hampir membuat langkahnya terhenti. Namun kemarahan dan rasa setia kawan mengalahkan rasa sakitnya. Dia melemparkan kalung kompasnya yang sudah pecah ke arah pria itu. Wah, simbol arah yang salah dan tepat. Saat pria itu menangkisnya, Rian menghantamkan obor minyak itu ke arah tongkat kayu hitam yang dipegang sang makhluk. Duar! Sebuah ledakan gaib terjadi. Api yang menyentuh kayu hitam itu berubah warna menjadi hijau terang. Suara teriakan pria berkaki terbalik itu begitu dahsyat hingga membuat permukaan air terjun berhenti jatuh sejenak. Rian memanfaatkan momen itu untuk menarik tangan Dani dan Andre. Bangun, kita harus pergi. Rian menampar wajah Dani dengan keras. Kesadaran Dani kembali dengan sentakan hebat. Dia terbatuk, mengeluarkan sisa-sisa air merah dari paru-parunya. Andre pun tersadar, meski tubuhnya masih bergetar hebat. Mereka tidak bertanya apa yang terjadi. Mereka melihat sosok mengerikan yang sedang terbakar api hijau itu, dan mereka tahu mereka harus lari secepat mungkin ke arah perlawanan dari suara air terjun. Pelarian kali ini terasa lebih berat. Hutan Subang seolah tidak terima mangsanya lepas. Pepohonan yang tadinya diam, kini tampak bergerak-gerak. Akarnya menyembul dari tanah untuk menjegal kaki mereka. Kabut merah berganti menjadi kabut hitam pekat yang membuat jarak pandang benar-benar nol. Jangan lepas pegangan! Rian berteriak, tangan kirinya mencengkeram tas Dani. Tangan kanannya memegang erat lengan Andre. Mereka berlari menanjak. Namun anehnya, setiap kali mereka merasa sudah mendaki jauh, mereka kembali mendengar suara gemuruh curug mayit. Seolah-olah mereka terjebak dalam sebuah piringan hitam yang rusak, terus berputar di titik yang sama. Ri, kita nggak akan bisa keluar. Kita sudah ditandai. Andre mulai histeris. Dia menunjuk ke arah pergelangan tangannya. Di sana muncul tanda hitam berbentuk lingkaran yang menyerupai ukiran pada tongkat kakek Wirya. Tiba-tiba suara adzan subuh terdengar. Sangat sayup, seolah datang dari dimensi lain. Rian tahu itu adalah satu-satunya kompas yang tersisa. Dia tidak lagi mengandalkan mata atau alat navigasi. Dia hanya mengikuti arah suara azan tersebut. Mereka menembus rimbunnya semak berduri, mengabaikan rasa perih yang menyayat kulit. Dan tepat saat matahari pertama menyentuh pucuk-pucuk pohon tertinggi di Subang, sebuah cahaya putih yang sangat terang menyilaukan mata mereka. Cahaya putih itu bukan hanya cahaya matahari. Itu terasa seperti ledakan kesadaran yang paksa. Saat Rian, Dani, dan Andre berhasil menembus tabir kabut hitam terakhir, mereka tidak mendapati diri mereka berada di puncak gunung yang indah. Mereka tersungkur di sebuah parit kering di pinggir jalan raya.
Subang hanya beberapa ratus meter dari warung nanas madu, tempat mereka memulai perjalanan. Suara klakson truk pengangkut sayur yang melintas memecah kesunyian gaib yang selama ini menghimpit mereka. Namun bagi Rian, suara itu terdengar seperti jeritan. Dunia nyata terasa terlalu terang, terlalu bising, dan terlalu plastik. Seorang warga desa yang sedang memikul keranjang melihat mereka. Pria itu menjatuhkan keranjangnya. Wajahnya penuh ketakutan. Astagfirullah, kalian pendaki yang hilang itu. Rian mencoba berdiri, tapi kakinya lunglai. Hilang? Kami cuma pergi sejak kemarin siang, Pak. Warga itu menggeleng pelan. Tangannya gemetar menunjuk ke sebuah spanduk kusam yang tertempel di tiang listrik dekat sana. Di spanduk itu terpampang foto wajah mereka bertiga dengan tulisan besar. Dicari 3 pendaki hilang di hutan Subang. 12 hari tanpa kabar. 12 hari. Di dalam sana mereka hanya merasa melewati 1 malam yang panjang. Waktu di sekitar Curug Mayit ternyata bergerak dengan hukumnya sendiri, seperti pusaran air yang menarik, jarum jam ke dalam kegelapan. Dani tidak bicara. Sejak kakinya menyentuh aspal, ia hanya menatap kosong ke arah hutan. Andre mulai menangis, tapi bukan tangisan lega, melainkan tangisan ketakutan karena ia menyadari tanda lingkaran hitam di pergelangan tangannya tidak hilang. Tanda itu justru menghitam, seperti tinta yang meresap ke dalam daging. Setelah dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis, mereka kembali ke kehidupan masing-masing di kota. Namun, hutan Subang tidak pernah benar-benar melepaskan mereka. Rian mulai mengalami fenomena yang disebutnya sebagai penglihatan terbalik. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri, namun dengan posisi kaki yang menghadap ke belakang. Ia mulai takut untuk tidur, karena di dalam mimpinya, ia selalu kembali ke batu hitam di tengah Curug Mayit. Mendengar suara pria tua itu berbisik bahwa hutang kakeknya belum lunas sepenuhnya. Suatu malam, Rian mendapat telepon dari Ibunda Dani. Sambil terisak, sang ibu bercerita bahwa Dani ditemukan sedang duduk di atas lemari pakaian. Dengan posisi tubuh yang sangat aneh, lehernya terputar ke belakang, persis seperti pria berkaki terbalik di hutan itu. Dani tidak mati, ia hanya tidak ada lagi di sana. Matanya putih total dan ia terus mengumandangkan kata-kata dalam bahasa Sunda kuno yang tidak dimengerti siapapun. Rian menyadari satu hal yang mengerikan. Perlawanannya dengan api hijau di depan air terjun tempo hari hanyalah penundaan. Hutan itu tidak menginginkan nyawa mereka secara fisik. Ia menginginkan kehadiran mereka untuk mengisi kekosongan di bawah air terjun merah itu. Rian memutuskan untuk kembali ke Subang sendirian 1 bulan setelah kejadian itu. Ia kembali ke warung kakek tua yang memberikan peringatan pertama. Kali ini warung itu tutup dan tampak sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Padahal bulan lalu ia masih membeli kopi di sana. Seorang penjual nanas madu di seberang jalan memperhatikannya. Mencari Aki, Dek. Aki sudah meninggal tahun 2019 lalu. Dia dulu memang sering duduk di sana, menyapa pendaki yang dipilih oleh hutan. Rian merasa jantungnya berhenti. Jika Aki sudah meninggal tahun 2019, lalu siapa yang ia temui bulan lalu? Penjual nanas itu mendekat, suaranya mengecil. Di sini nanas madu tumbuh sangat manis bukan karena pupuk. Dek, tanah Subang ini subur karena disuapi oleh mereka yang tersesat. Curug Mayit itu bukan tempat pembuangan mayat, itu adalah tempat persemaian. Ruh kalian ditanam di sana agar alam ini tetap hijau. Rian melihat ke arah lengannya sendiri. Tanda lingkaran hitam itu kini mulai tumbuh menjadi pola yang menyerupai akar pohon. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang bukan miliknya. Ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar selamat. Ia hanyalah sebuah bibit yang sedang berjalan pulang ke kota, membawa fragmen dari Curug Mayit untuk ditanam di tengah hiruk-pikuk manusia.